semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Budi Kresnadijaya dengan 3 digit 6 terakhir 038. Pada kesempatan kali ini, kelompok B2 akan menjelaskan student project dengan judul The Histology of Peripheral Nervous System, Development, Organization, and Regeneration. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Sistem saraf terdiri atas jutaan neuron yang berfungsi mengirim dan menerima impuls melalui sinyal listrik dan kimia. Fungsinya meliputi 3 proses utama, yaitu input sensori, integrasi, dan output motoris. Sistem saraf terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf perifer atau PNS. SSP meliputi otak besar, otak kecil, dan medulla spinalis yang berfungsi sebagai pusat pengendalian, sedangkan PNS menghubungkan SSP dengan seluruh tubuh. PNS tersusun atas saraf kranial, saraf spinal, ganglia, reseptor sensori, serta sistem saraf otonom yang terbagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Secara embrional, PNS berasal dari sel-sel kristal saraf yang berdiferensiasi menjadi neuron sensorik, neuron motorik, serta sel pendukung seperti sel Schwann dan sel satelit. Struktur serabut saraf perifer dilindungi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu epineurium, perineurium, dan endoneurium. Perkenalkan, saya Nilo Putu Sandi Cahyani dengan 3 digit 6 terakhir 046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait rumusan masalah yang kami angkat dalam kepenulisan student project ini. Yang pertama, bagaimana tahapan perkembangan sistem saraf perifer secara histologisnya, serta faktor molekuler dan lingkungan apa saja yang dapat berperan dalam diferensiasi hingga pematangan jaringannya. Lalu yang kedua, bagaimana struktur mikroskopis dan keterkaitan antar organisasi histologi sistem saraf perifer yang meliputi neuron, serabut saraf, sel Schwann, dan jaringan penyokongnya. Lalu yang ketiga, bagaimana mekanisme dari regenerasi jaringan saraf perifer serta peran sel Schwann baik dalam kondisi pasca cedera maupun dalam proses regenerasi fisiologisnya. Kemudian, didapatkan tujuan kepenulisan. Yang pertama, yaitu penulis dapat menjelaskan tahapan perkembangan sistem saraf perifer secara histologis, serta faktor molekuler dan lingkungan yang mempengaruhi proses diferensiasi hingga pematangan jaringannya. Lalu yang kedua, penulis dapat mengidentifikasikan struktur mikroskopis dan keterkaitan antar komponen organisasi histologis sistem saraf perifer yang meliputi neuron, serabut saraf, sel Schwann, dan jaringan penyokongnya. Lalu yang ketiga, penulis dapat mengidentifikasikan mekanisme dari regenerasi jaringan saraf perifer serta peran sel Schwann, baik dalam kondisi pasca cedera maupun dalam proses regenerasi fisiologisnya. Adapun manfaat dari kepenulisan student project ini yang terdiri dari manfaat teoritisnya, yang dimana kepenulisan ini dapat memperdalam pemahaman penulis dan juga pembaca terkait hubungan histologis dan fisiologis dari sistem saraf perifer. Secara teoritis, ini juga dapat meningkatkan kemampuan terkait pemahaman regeneratif yang unik pada jaringan saraf perifer, serta dapat memperdalam pula terkait pemahaman konsep histologis sel Schwann, endoneurium, perineurium, dan juga epineurium. Terdapat juga manfaat praktis dari kepenulisan student project ini. Yang pertama, bagi tenaga pengajar, yang dimana laporan ini dapat menjadi referensi tambahan sebagai bahan ajar terkini pada topik histologi, anatomi mikroskopis, hingga neurobiologi, khususnya dalam ruang lingkup struktur dan fungsional sistem saraf perifer. Yang kedua, bagi mahasiswa, yang dimana ini dapat membantu pemahaman dasar ilmu histologi jaringan saraf perifer, terutama bagi kami, mahasiswa kedokteran, dalam mengetahui relevansi terkait proses penyembuhan dan gangguan neurobiologisnya. Kemudian terdapat manfaat bagi masyarakat ataupun peneliti klinis lainnya, yang dimana laporan ini dapat membuka wawasan terkait potensi dari penelitian regenerasi saraf perifer yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap diagnosis dan juga terapi rehabilitatifnya. Perkenalkan, nama saya Igedina Rendra Dipa dengan 3 digit 6 terakhir 040. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana sistem saraf perifer berkembang secara histologis. Secara umum, sistem saraf manusia terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan juga sistem saraf perifer atau PNS. Keduanya berasal dari lapisan ektodermal pada embrio, namun berkembang melalui jalur yang berbeda. Tabung saraf atau neural tube akan membentuk SSP, sedangkan di bagian tepinya berbentuk kumpulan sel yang disebut neural crest cell. Sel-sel ini kemudian bermigrasi ke berbagai bagian tubuh dan berdiferensiasi menjadi komponen utama PNS, seperti neuron sensorik, neuron otonom, ganglia, serta sel Schwann. Dengan kata lain, meskipun SSP dan juga PNS memiliki asal embrio yang sama, PNS tumbuh melalui proses diferensiasi sekunder yang melibatkan transisi epitel ke mesenkim, migrasi dan juga spesialisasi sel.
Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana struktur mikroskopis PNS berakar kuat pada perkembangan awal sistem saraf pusat. Perkenalkan, saya Niputu Elika Dityari dengan 3 digit NIM terakhir 048. Jadi, sistem saraf perifer atau peripheral nervous system yang dikenal juga dengan PNS berkembang dari sel kristaneural atau neural crest cell, disebut juga dengan NCCX, yang terbentuk selama neurulasi di perbatasan neuroepitel dan ektoderma. Sebagian besar elemen PNS seperti ganglia dorsal root, ganglia kranial, komponen simpatis dan parasimpatis terbentuk ketika NCC yang bersifat multipoten mengalami epithelial to mesenchymal transition atau EMT sebelum bermigrasi jauh dari tabung saraf untuk mengkolonisasi lokasi-lokasi perifer. Program molekuler yang dikendalikan oleh sinyal ekstrinsik dan regulator transkripsi inti seperti SOX9, SOX10, FOXD3, dan VAX3 mengawali pembentukan NCC. Kombinasi sinyal ini memicu EMT, menentukan identitas NCC, dan mengatur kemampuan sel untuk dibagi menjadi neuron dan sel glia PNS. Kemudian, sel kristaneural bermigrasi melalui lintasan yang terprogram dari jalur kranial, trunk, jantung, dan post-optik setelah mengalami EMT. Proses migrasi ini melibatkan simaporin, neuropilin, CXCL12, CXCR4, serta interaksi dengan matriks ekstraseluler. Sel akan berkontribusi pada ganglia sensore, simpatis atau derivat lain seperti sel pigmen dan mesenkim kepala. Kemudian diferensiasi neuron PNS ditentukan oleh interaksi antara target akson dan sinyal lokal. Nah, BMP yang berasal dari aorta dorsal memengaruhi induksi nasib simpatetik yang menghasilkan kaskade transkripsi yang menyebabkan NCC ini mengalami nasib neuron simpatis. Kemudian, populasi Schwann Cell Precursor atau SCPS, yaitu populasi yang muncul saat NCC berasosiasi dengan akson perifer, berperan penting dalam pembentukan beberapa jenis sel endoktrin dan neuron. SCP mewakili keadaan mirip neural stress dengan bias multipotensi. Karena itu, mereka berfungsi sebagai sumber sel tambahan selama embryogenesis PNS. Pembentukan saraf tepi juga dikenal sebagai saraf periferal mencakup pertumbuhan akson neuron yang sudah termatur, ikatan erat dengan sel glia yang mengukus akson, dan pembentukan selubung mielin atau non-mielin tergantung pada jenis serat. Perkenalkan, nama saya Kadesista Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses maturasi sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, di mana ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu pertumbuhan akson dan mielinisasi, peran sel Schwann, serta pembentukan jaringan ikat pelindung. Pertama, pada tahap awal, neuron akan membentuk akson yang tumbuh menuju targetnya dengan bantuan growth cone, yaitu ujung akson yang peka terhadap sinyal lingkungan seperti semaporin, netrin, dan laminin. Ketika akson telah mencapai ukuran tertentu, proses mielinisasi pun dimulai. Di sini, akson besar akan mengirimkan sinyal neuregulin 1 tipe 3 untuk memicu sel Schwann membungkusnya dengan mielin, yang berfungsi untuk mempercepat hantaran impuls listrik. Kemudian, sel Schwann ini adalah sel glial utama di peripheral nervous system, di mana mereka sendiri berasal dari neural crest yang berperan penting dalam pembentukan saraf. Sel Schwann bermielin membungkus akson besar, sedangkan yang non-mielin mendukung akson kecil secara metabolik. Menariknya, setelah cedera, sel Schwann dapat beradaptasi kembali, di mana mereka membersihkan sisa jaringan dan membantu regenerasi akson yang rusak. Ketiga, setelah proses mielinisasi, maka terbentuklah jaringan ikat pelindung. Nah, lapisan yang terdalam adalah lapisan endoneurium yang berfungsi untuk melindungi setiap sabu saraf. Di atasnya ada perineurium yang terbentuk berkat sinyal desert hedgehog dari sel Schwann yang berfungsi sebagai penghalang pelindung vasikulus saraf. Lapisan terluarnya disebut epineurium yang memberikan kekuatan mekanik dan fleksibilitas pada saraf. Jadi, pematangan peripheral nervous system ini merupakan proses yang kompleks dan saling berkaitan antara pertumbuhan akson, aktivitas sel Schwann, serta pembentukan jaringan pelindung, di mana gangguan pada salah satu tahap ini dapat menyebabkan neuropati peripheral, yaitu gangguan fungsi pada sistem saraf. Selanjutnya, perkembangan sistem saraf perifer dikendalikan oleh interaksi yang kompleks antara faktor genetik, molekuler, dan lingkungan. Sel kristal saraf memainkan peran utama di sini. Identitas dan migrasi sel ini diatur oleh faktor transkripsi seperti SOX9, SOX10, FOXD3, dan PAX3, serta sinyal lingkungan seperti EPRINS dan matriks ekstraseluler. Semua ini membentuk jaringan regulasi gen yang sangat terkoordinasi. Dalam tahap maturasi, sel Schwann memiliki peran penting dalam proses mielinisasi akson, menjaga kestabilan mielin melalui kompleks PRC2, serta membantu regenerasi saraf setelah cedera. Namun, bila terjadi gangguan pada proses spesifikasi, migrasi atau diferensiasi sel kristal saraf, dapat muncul kelainan seperti neurokristopatis.
Selain itu, mutasi genetik atau faktor lingkungan seperti paparan toksin dan hipoksia juga dapat menimbulkan neuropati, misalnya penyakit Charcot-Marie-Tooth. Jadi, memahami regulasi perkembangan PNS membantu kita melihat keterkaitan antara aspek histologis, genetik, dan klinis dari sistem saraf perifer. Baik, izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadir Putra Dewata dengan 3 digit yang terakhir yaitu 028. Adapun secara histologis, organisasi dari sistem saraf perifer sendiri terdiri dari 3 struktur, yaitu ganglia, serabut saraf, dan komponen pendukung. Di mana yang pertama itu adalah ganglia, di mana ganglia sendiri merupakan suatu struktur yang dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat dan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu perikarion atau badan soma, serta sel glia berupa sel satelit sebagai pendukungnya. Di mana yang pertama itu adalah sel soma atau perikarion, di mana perikarion ini merupakan suatu struktur yang terdiri atas inti sel serta organel yang berfungsi sebagai sistem pengendali pengantaran impuls serta pemeliharaan kehidupan sel. Sedangkan sel satelitnya atau sel pendukungnya itu berfungsi sebagai dukungan struktural dan metabolik serta mengatur lingkungan mikro dari sel saraf itu sendiri. Adapun ganglia sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ganglia somatik terdiri atas ganglia cranialis dan ganglia spinalis, serta ganglia autonom yang terdiri atas ganglia simpatis dan ganglia parasimpatis. Kemudian kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu serabut saraf, di mana serabut saraf sendiri tersusun atas akson, di mana akson sendiri merupakan penjuluran ataupun perpanjangan dari sitoplasma yang berfungsi dalam pengantaran impuls, di mana akson ini tersusun atas sel squamous sebagai sel glia atau sel pendukungnya yang akan membentuk seluruh mielin, di mana hal ini berfungsi agar sel saraf dapat mempercepat pengantaran impulsnya melalui mekanisme saltatori, di mana sel squamous ini juga dapat berfungsi sebagai regenerasi sistem saraf perifer melalui menuntun jalan bagi sel ataupun akson untuk ke sel targetnya, sehingga tepat dan bisa beregenerasi. Baik, perkenalkan nama saya Igus Tiagung Bagus Ananda Dharma Wijaya dengan 3 NIM trial 044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang endonerium. Jadi endonerium merupakan salah satu komponen utama dalam sistem saraf tepi atau peripheral nervous system atau PNS yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi dan struktur serabut saraf. Jadi endonerium adalah lapisan terdalam dari 3 lapisan penyusun saraf perifer, yaitu epinerium yang paling luar, perinerium yang di tengah, dan endonerium yang paling dalam. Adapun komponen utama dari endonerium ada 2. Yang pertama yaitu komponen non-seluler atau matriks ekstraseluler atau ECM, yaitu terdiri dari kolagen tipe 3 yang dikenal juga dengan serabut retikuler. Selain itu juga mengandung matriks ekstraseluler yang mengandung seperti glikoprotein. Komponen yang kedua yaitu komponen seluler. Ada sel squamous, fibroblast tersebar, sel endotel kapiler, dan sel imun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Krisya Oktavi Sinambela dengan 3 digit yang terakhir 026 akan menjelaskan mengenai perineurium dan epineurium. Perineurium adalah lapisan jaringan ikat yang membungkus setiap fasikulus saraf di sistem saraf perifer, berada di antara endoneurium dan epineurium. Struktur ini tersusun dari sel perineurial pipi hingga kuboid, yang terhubung dengan zonula occludens untuk membentuk blood-nerve barrier sehingga menjaga kestabilan lingkungan mikroakson dan melindungi saraf dari toksin ionik. Lapisan perineurium juga diperkuat oleh kolagen tipe 3 dan 1, memberikan elastisitas serta kekuatan mekanik. Fungsi utamanya meliputi proteksi mekanik, regulasi lingkungan endoneurial untuk transmisi impuls optimal, serta mendukung regenerasi saraf pasca trauma. Kerusakan perineurium dapat melemahkan blood-nerve barrier dan meningkatkan resiko inflamasi saraf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai epineurium. Epineurium adalah lapisan paling luar dari saraf perifer yang tersusun dari jaringan ikat padat tak beraturan, kaya akan serabut kolagen tipe 1 dan 3, serabut elastik, fibroblast, serta vasa nervorum yang menyuplai darah ke saraf. Epineurium dibagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama, epifasikular yang membungkus seluruh nerve trunk, dan kedua, interfasikular yang mengisi ruang antar fasikulus, melindungi dan memisahkan fasikulus satu sama lain. Struktur ini terbentuk dari sel mesenkimal yang berdiferensiasi menjadi fibroblast dan sel penghasil matriks ekstraseluler bersamaan dengan pembentukan perineurium, endoneurium, dan sistem vaskular intraneural. Fungsi epineurium meliputi penyerapan gaya dari berbagai arah, jalur vaskular untuk metabolisme saraf, dan akomodasi gerakan antar fasikulus. Kerusakan epineurium dapat mengganggu regenerasi aksonal dan memicu neuropati kompleks. Perkenalkan, nama saya Kania Puspa Adi Wahyudi dengan 3 NIM digit terakhir 032. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai regeneration of nervous system dengan peran jalur PI3K atau PIP3 dalam regenerasi akson, berperan penting dalam mengaktifkan kembali program pertumbuhan neuron dewasa setelah cedera.
saraf melalui proses seperti transfer vesikel, reorganisasi sitoskeleton, dan aktivasi faktor transkripsi. Penurunan kadar PIP3 di akson berhubungan dengan rendahnya kemampuan regenerasi, terutama di sistem saraf pusat atau CNS. Penelitian pada tahun 2020 menunjukkan bahwa aktivasi enzim PI3K delta dapat meningkatkan kadar PIP3 dan mendorong regenerasi akson melalui jalur AKT. Manipulasi jalur molekuler ini menjadi strategi potensial untuk mengembalikan kemampuan regeneratif neuron dewasa, khususnya pada cedera saraf pusat. Di PNS, sahuan sel mampu didiferensiasi untuk menghasilkan faktor pertumbuhan, membersihkan mielin rusak, dan membentuk jalur basal lamina bagi regenerasi akson. Dalam CNS, strategi terapeutik meniru mekanisme ini dengan memodifikasi Schwann cell agar tetap aktif di lingkungan yang tidak mendukung regenerasi. Schwann cell mengekspresikan GDNF, meningkatkan interaksi dengan astrosit, menekan pembentukan glial scar, dan memungkinkan pertumbuhan serta remielinisasi akson propriospinal atau DPST. Hasil ini menunjukkan potensi terapi transplantasi Schwann cell termodifikasi untuk menciptakan lingkungan CNS yang lebih suportif terhadap regenerasi akson dan pemulihan fungsi motorik. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Igus Yayu Bintang Marit Putri dengan 3 digit NIM akhir 042. Kali ini saya akan membahas terkait regenerasi sistem saraf perifer. Pada respon awal yaitu 0-4 jam, akson mengalami cedera, badan sel neuron masih tetap hidup, sementara jaringan di sekitarnya juga masih berfungsi dengan baik. Pada fase akut dan awal degenerasi Wallerian yaitu 24-48 jam, di mana bagian akson tadi mulai terputus dari badan sel yang mengalami degenerasi Wallerian. Selanjutnya, sel Schwann yang kehilangan kontak dengan akson akan berdiferensiasi dan berubah menjadi lebih aktif secara fagositik. Pada saat yang sama, makrofag ikut masuk ke area cedera untuk membantu membersihkan debris. Selanjutnya ada sekresi faktor neurotropik, di mana sel Schwann mulai mensekresikan berbagai faktor neurotropik seperti NGF dan juga BDNF untuk stimulasi pertumbuhan akson baru dan juga pendukung kelangsungan hidup neuron. Selanjutnya, pada badan sel neuron terjadi proses kromatolisis, ditandai dengan pembesaran soma dan juga perpindahan nukleus ke tepi. Setelah pembersihan selesai, sel Schwann itu mulai berbaris membentuk struktur tubular yang disebut bands of Banger. Di mana dalam beberapa minggu berikutnya, akson mulai menjalar sepanjang bands of Banger, dan begitu mencapai jaringan target, sel Schwann kembali membentuk mielin baru untuk memulihkan kecepatan dari hantaran impuls saraf. Keberhasilan regenerasi ini bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi lingkungan jaringan, koordinasi sel Schwann dan juga makrofag, serta integritas band of Banger. Bila salah satunya terganggu, maka akan regenerasi ini tidak bisa sempurna. Jadi secara keseluruhan, regenerasi saraf perifer saling berkesinambungan untuk memastikan sistem saraf ini bisa kembali berfungsi setelah cedera. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Putri Windiasanti dengan 3 digit NIM terakhir adalah 034. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan yakni yang pertama, PNS atau Peripheral Nervous System berasal dari sel kristal neural yang bermigrasi dan berdiferensiasi menjadi neuron sensorik, neuron otonom, dan juga sel Schwann. Proses ini akan diatur oleh faktor molekuler serta dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan seperti nutrisi dan juga oksigenasi. Yang kedua, peripheral nervous system tersusun atas neuron, serabut saraf, dan juga sel Schwann yang akan didukung juga oleh jaringan penyokong seperti endonerium, perinerium, dan juga epinerium. Yang terakhir, mekanisme dari regenerasi jaringan saraf perifer akan diawali dengan pengiriman sinyal kalsium dan juga retraksi alami dari tempat luka yang akan diakhiri dengan tumbuhnya tunas dari akson baru. Mekanisme ini akan sangat bergantung pada keberadaan sel. Perkenalkan, nama saya Nyoman Casaresuari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Presentasi ini akan saya lanjutkan dengan saran bagi mahasiswa kedokteran, lembaga pendidikan kedokteran, serta masyarakat umum. Bagi mahasiswa kedokteran, disarankan untuk tidak hanya memahami aspek histologis sistem saraf perifer secara teoritis, tetapi juga menelaah keterkaitannya melalui studi literatur dan observasi histologis pada preparat jaringan, untuk menumbuhkan kemampuan analitis dalam menilai hubungan antara struktur mikroskopis dan gangguan neurologis yang mungkin muncul akibat kerusakan saraf tepi. Bagi lembaga pendidikan kedokteran, disarankan untuk mengintegrasikan pembelajaran mengenai sistem saraf perifer dengan bidang ilmu lain seperti neurobiologi, histopatologi, dan farmakologi regeneratif, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan dengan aplikasi klinis. Selanjutnya, bagi masyarakat umum, disarankan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem saraf untuk membantu mendeteksi
gangguan secara lebih dini, dan meningkatkan keberhasilan terapi rehabilitasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.